Saya Budi Setiawan dari Desa Tajamulya, Kecamatan Gunung. Kebetulan juga koordinator Satuan Masyarakat Desa Kabupaten Banjarmasin. Ini Bapak Bu, pada tanggal 19 November kami menyampaikan surat sanggahan ke panitia dan dijawab oleh panitia tertanggal 23 November tahun 2021. Dari jawaban panitia itu sangat jelas dugaan bahwa pemungutan suara tidak sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2020 pasal 44D dan Perbup Banyuasin nomor 115 tahun 2017 pasal 75 serta tata tertib panitia Pilkades Tajamulya yang mereka buat sendiri itu di pasal 18. Di dalam jawaban panitia itu jelas, di situ panitia menyebutkan keadaan tidak kondusif, tidak terkendali. Lalu di situ juga panitia mengakui bahwa ada yang bekerja namun bukan panitia. Pengakuan panitia BPD dan perangkat desa. Namun kami mempunyai saksi hal itu dilakukan bahkan oleh RT dan warga desa. Maka kemarin saya menaik pitam dibilang tidak ada peraturan Perbup Banyuasin yang dilanggar. Kalau memang tidak ada aturan yang dilanggar, sebutkan sesuai aturan yang mana ini boleh. Kan begitu Pak. Lalu pada tanggal 29 saya menyampaikan surat permohonan PSU ke Bupati Banyuasin, Ceki Dinas DPMD Kabupaten Banyuasin untuk meminta dilaksanakannya pasal 85 Perbup Banyuasin nomor 115 tahun 2017. Karena di dalam pasal 85 jelas berbunyi, pemilihan ulang di TPS dapat dilakukan apabila terjadi kerusuhan, bencana alam, dan penyimpangan saat pemungutan suara. Dari jawaban panitia, ini bukan saya menuduh, jawaban panitia, keadaan tidak terkendali, tidak kondusif, berdesak-desakan, apa itu? Tidak sesuai dengan kerusuhan. Terus ada juga mereka mengakui bukan panitia yang bekerja, BPD, perangkat desa. Jika itu tidak sesuai aturan berarti penyimpangan dan kejadian itu saat pemungutan suara. Ayo kita jalankan aturan. Dan juga ini cuma sebagian. Bahkan sangat banyak peraturan di Perbup Banyuasin 115 yang dilanggar. Setelah pemilihan, saya mulai menganalisa masalah. Mulai dari tidak terlaksananya secara utuh pasal 5 huruf I Perbup 115 hingga ke BPD tidak menjalankan pasal 17. Pembagian tugas panitia tidak sesuai pasal 67. Terus panitia diduga melanggar pasal 68 ayat 3 karena saat pemilihan banyak pos-pos tempat panitia kosong, padahal itu tidak boleh. Ya kan? Jadi di sini saya minta dengan sangat mohon dikaji permohonan yang saya kirim di PMD. Jangan dimasukkan ke kardus. Ayo kita cek pasal per pasal. Jika memang kalian menganggap itu sesuai prosedur, sebutkan prosedur yang mana. Makanya kemarin di pemberitaan saya, maaf sebelumnya, menyebutkan sekda ngawur. Dibilang kalau tidak puas ke pengadilan. Sepengetahuan saya, Perbup 115 tahun 2017, Permendagri nomor 72 tahun 2020, hingga Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 menyatakan penyelesaian sengketa Pilkades oleh Bupati. Terus ke pengadilan yang mana? Ke pengadilan apabila kami menggugat keputusan Bupati, bukan sengketa Pilkades. Kan gitu Pak? Benar. Di sini kita intelek semua loh. Saya cuma pakai C Pak, maaf sebelumnya. Cuma hobi membaca. Dan setahu saya birokrasi itu tentang regulasi, bukan asumsi, bukan pendapat si A atau pendapat si B.
kita jalani. Dan sanggahan saya sangat jelas di sana terjadi kerusuhan, terjadi penyimpangan saat pemungutan suara. Dan hal itu sudah memenuhi syarat untuk kita menjalankan pasal 85 Perbu Banyuasin tahun 2017. Dan apabila permohonan saya tidak dikabulkan, tolong jelaskan berdasarkan apa tidak dikabulkan. Jadi kita jelas di sini, bukan pakai asumsi. Jangan tahu-tahu. Ini jujur ya Pak, dugaan saya menurut pasal penyelesaian masalah sengketa pilkades itu tercantum di pasal 83 Perbu 115, pasal 108 dan pasal 110. Pembahasan dari panitia ke BPD ke tingkat kecamatan, ya kan? Kok tahu-tahu ada pengumuman diselesaikan di kabupaten? Prosedur yang mana boleh loncat gitu Pak? Kami anak bangsa selalu diajari untuk peraturan. Ayo kita sama-sama jalankan peraturan. Mungkin cuma begitu saja. Saya mohon lagi, sekali lagi kami tegaskan. Untuk khusus Raja Mulia, saya meminta dengan sangat mohon dikaji ulang Pak Roni permohonan PSU yang saya kirim tertanggal 29 itu diterima oleh Pak Jimmy. Lanjut, untuk ini sebagai saya koordinator Kesatuan Masyarakat Desa Kabupaten Banyuasin, izin membacakan nota keberatan kami Pak Bupati. Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 tentang cara pemilihan kepala desa sudah diatur secara rinci mengenai tata cara rangkaian pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan kepala desa dalam bentuk petunjuk teknis pelaksanaan dan standar operasional prosedur tertuang dalam Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 115 Tahun 2017. Mengingat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Pasal 83 Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 115 Tahun 2017. Pasal 108 Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 115 Tahun 2017 dan Pasal 1110 Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 115 Tahun 2017. Dengan ini kami Kesatuan Masyarakat Desa Kabupaten Banyuasin memutuskan bahwa diduga penyelesaian sengketa sanggahan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan oleh tim penyelesaian sengketa Pilkades Kabupaten Banyuasin tidak sesuai prosedur aturan yang berlaku, inkonstitusional dan cacat hukum, sehingga keputusan yang diambil sebelumnya kami anggap tidak sah. Demikian, ini ditandatangani 5 desa. Maka kami mohon setelah ini dikaji ulang, diterbitkan surat secara resmi bahwa sengketa di 5 desa yang kami sebutkan masih berlanjut. Jangan dibilang selesai. Perbu 1110 jelas, Perbu 115 jelas, pasal 110 menjelaskan jika fasilitasi di kabupaten tidak selesai, inspektorat yang turun periksa. Jika dibilang selesai, berarti tidak ada kelanjutan. Jadi mohon Pak Bupati, mohon dengan sangat, kami anak bangsa selalu diajari untuk taat aturan, disiplin aturan. Ayo kita sama-sama disiplin aturan. Mungkin saya salah, mohon maaf karena memang kembali saya bilang kebanyakan kajian kaum doktor saya cuma mengkaji lulusan Paskesi. Namun saya ingin tahu, dan pernah saya tanya tentang ke salah satu pakar hukum, mereka pun menyatakan dalam birokrasi yang dipakai regulasi, kita ulangi lagi, yang dipakai regulasi bukan asumsi, bukan pendapat.
Sekian dari saya, Budi Setiawan, koordinator KMB sekaligus perwakilan dari Desa Tajamulya. Mohon dengan sangat untuk dipertimbangkan, dan hari ini kami tidak pulang jika tidak ada keputusan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, yang mendampingi saya pada hari ini untuk menerima tamu-tamu kita dari 5 desa. Ketua Komisi 1 DPRD Banyuasin, Bapak Indra Gunawan. Kemudian para anggota yang hadir, Ibu Dama Wahyuni, Bapak Sultan SK dan Bapak Haji Ali Muhammad Sarjana Hukum. Hadir di tengah-tengah kita Bapak Kapolres dari Satintel, Bapak Bribka Nabi, juga asisten 1 Banyuasin dari moderator resmi, dari inspektur daerah Pak Terpilih SP, juga dari kepala pemberdayaan desa PMD yang punya hajat, yang sohibul hajat, yang punya hajat Kades serta 140 desa dengan beberapa sistem reporting dan manual. Kalau utama APMSI, Bapak Kepala Pendidikan dan Pendidik, Bapak Saudan SDMM, Bapak Kepala Komunikasi dan Informatika, Bapak Nufalil SDMM, dan Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP, Bapak Potran dan Haji Indra, semua yang staf jajarannya yang semua hadir dan yang saya cintai, saya banggakan, para utusan-utusan dari 5 desa yang tercatat di sini adalah Irwanto dari Desa Rantu Bayu, kemudian Ibu Hajah Triana Sari, advokatnya kuasa hukum dari Desa Paldas, kemudian Bapak Dadang dari Desa Hukum, yang juga diteruskan oleh Bapak Ruci ya, dari Ruci. Kita pernah ketemu ya Pak di sana ya, di Lebung ya. Mantan kalah. Ya. Ada juga Mas Budi Setiawan, aktivis juga, yang ketemu di lapangan ini sama saya dari Desa Tajamulya. Suaranya kencang sekali, membangkitkan semangat saya lagi. Juga Bapak M. Yusuf dari wakilnya calon Kades Pak Salman. Dan tentunya semua nun sewu tidak bisa memanggil satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan semua. Semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga pertama saya menyambut baik kehadiran panjenengan untuk menyampaikan unek-unek, menyampaikan aspirasi yang berkembang. Nuansa yang berkembang di dalam Pilkades sangat-sangat baik menurut saya, sangat bagus. Dan itu ditengarai dengan beberapa desa yang setelah dilaksanakan pemilihan Pilkades dari 240 desa yang masuk ke meja tim yang sudah dibawa dari daerah, ada 29 desa. Dan semuanya juga menyanggah atau memberikan masukan-masukan yang cukup berharga kepada mereka, karena pemilihan ini ada 2 hal yang harus disepakati. Menang memang dicari, kalah harus legowo. Kalah harus memahami bahwa ada sebuah kelemahan di antara kita. Tapi tidak akan hanya putus sampai di sana saja, bahwa pertandingan ini perhelatan besar di desa yang di atasnya adalah bupati, di atasnya lagi gubernur, dan pusat adalah di Jakarta. Semua sama nuansanya. Menang dicari, kalah harus legowo. Ini menurut saya. Sudah berkali-kali saya tarung juga, saya orang tarung saya. Kalau
walaupun nanggung hepeng, tapi semangat saya tetap tahu. Dan alhamdulillah saya bisa duduk di sini. Jadi saudara-saudara sekalian, saya sangat menghargai pendapat saudara-saudara, masukan-masukan yang sangat berharga. Namun hal yang harus kita sepakati dan kita terima, apa yang sudah dilakukan oleh tim yang pada tanggal 8 bulan 12 telah mengadakan rapat, dan hari ini dari perwakilan 5 desa ini agar hadir untuk halnya adalah penjelasan hasil rapat tim penyelesaian sengketa Pilkades Kabupaten Banyuasin tahun 2021. Dan hari ini jam 1 ya undangannya, tapi kita dapatnya udah jam 2 ya. Lagu uluran, Pak. Lagu uluran, bukan minum Mundur. tahu. Apa bahasa Bayu itu lagu uluran? Apa itu kebuluran? Kelaparan. Kelaparan. Tahu. Udah makan belum? Belum. Belum. Kenyang makan perasaan. Kaki Pak makan Pak. Konsumsi. Kaki makan nunggu hajat sudah diselesai. Harusnya makan dulu tadi, harusnya. Tidak kencang lagi Pak ngomong. Jadi sekali lagi saya beri apresiasi pada saudara-saudara panjenengan semua yang telah menyampaikan aspirasinya, dan karena ini hari ini memberikan penjelasan dari hasil rapat tanggal 28, saya secara singkat akan saya sampaikan. Sanggahan yang saya terima di tim yang sudah dibentuk oleh kabupaten ada 29 ya, 29 desa. Pernak-pernik 29, tetapi semuanya mengatakan bahwa ingin mengadakan pemilihan ulang. Semua dikaji, satu persatu dikaji, termasuk 5 desa ini. Desa Lebung, Desa Padas, Kanto Bayur, Tajamulyo, dan Desa Cibubus. Dikaji satu persatu dari 29. Ternyata yang 5 masuk dari 29, seperti hal yang saya sampaikan. Dari kelima desa yang mengajukan tuntutan telah dibahas dan ditindaklanjuti oleh tim penyelesaian sengketa Pilkades tanggal 28 Desember 8 Desember 2021. Panitia Pilkades Kabupaten Banyuasin telah menetapkan bahwa kelima desa dimaksud tetap dilanjutkan penetapan dan yang menang dilantik. Apabila ada penyanggahan, belum dapat menerima keputusan, dapat mengajukan tuntutan melalui jalur hukum. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas penerimaannya, pemahaman ini, dan tentunya ada sanggahan-sanggahan yang yang disampaikan. Itulah jawabannya. Ada yang mau ngomong? Izin Pak Bupati. Boleh izin, tapi sedikit saja ngomongnya, tidak Kami banyak. berdasarkan apa mereka mengambil keputusan? Jelas, kita jangan pakai asumsi pendapat kami pengen aman, kami damai. Ini Mas Budi yang saya hormati. Secara tegas saya sampaikan bahwa sudah dikaji semua. Artinya juga ada payung-payung hukum yang sudah dipakai. Pemilihan kades ini ada aturan-aturan untuk disampaikan kepada seluruh desa dan panitia yang dibentuk oleh desa itu sendiri. Tidak mungkin kita menggunakan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan. Tadi ada bahasa apa yang saya tak catat ya. Pemerintah dalam melaksanakan pilkades tidak becus. Ini dari Pak Irwanto. Mohon maaf Pak. Sebetulnya pemerintah ini yang ngurusi juga kalian, yang milih saya juga kalian. Kalau dibilang tidak becus ini dari mana? Tetapi saya tidak masalahkan di sini, nggak aku berdebat bahasa ini kurang pas menurut saya. Pak Bupati dan wakilnya selalu menerima aspirasi yang berkembang dan melaksanakan apa yang disampaikan ketika menjadi suara.
Kalau kami tidak becus, saya juga terima. Kalau saya terima tidak becus. Artinya bahwa ada kritik kepada kami berdua dan OPD pembantu saya sebagai asisten 1 sampai 3. Saya terima kasih bahasa ini. Artinya saya masih kurang keras untuk memimpin Banyuasin kalau katanya saya tidak becus. Terima kasih kritikan untuk membangun diri saya dengan Pak Bupati. Untuk lebih transparan lagi, untuk lebih kencang lagi, bagaimana kami harus bisa menerima apa yang dilakukan masyarakat pada kami. Pak Irwanto, terima kasih atas bahasa tidak becus kepada kami. Jelas dugaan bahwa pemungutan suara tidak sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2020 pasal 44D Perbup Banyuasin nomor 115 tahun 2017 pasal 75 serta tata tertib panitia Pilkades Tajamulya yang mereka buat sendiri itu di pasal 18. Di dalam jawaban panitia itu jelas di situ panitia menyebutkan keadaan tidak kondusif, tidak terkendali. Lalu di situ juga panitia mengakui bahwa ada yang bekerja namun bukan panitia. Pengakuan panitia BPD dan perangkat desa. Namun kami mempunyai saksi hal itu dilakukan bahkan oleh RT dan warga desa. Maka kemarin saya menaik pitam dibilang tidak ada peraturan Perbup Banyuasin yang dilanggar. Kalau memang tidak ada aturan yang dilanggar, sebutkan sesuai aturan yang mana ini boleh. Kan begitu, Pak. Lalu pada tanggal 29 saya menyampaikan surat permohonan PSU ke Bupati Banyuasin, Ceki Dinas DPMD Kabupaten Banyuasin untuk meminta dilaksanakannya pasal 85 Perbup Banyuasin nomor 115 tahun 2017. Karena di dalam pasal 85 jelas berbunyi pemilihan ulang di TPS dapat dilakukan apabila terjadi kerusuhan, bencana alam, dan penyimpangan saat pemungutan suara. Dari jawaban panitia, ini bukan saya menuduh, jawaban panitia, keadaan tidak terkendali, tidak kondusif, berdesak-desaan, apa itu tidak sesuai dengan kerusuhan? Terus ada juga mereka mengakui bukan panitia yang bekerja, BPD, perangkat desa. Jika itu tidak sesuai aturan berarti penyimpangan dan kejadian itu saat pemungutan suara. Ayo kita jalankan aturan. Dan juga ini cuma sebagian. Bahkan sangat banyak peraturan di Perbup Banyuasin 115 yang dilanggar. Setelah pemilihan, saya mulai menganalisa masalah. Mulai dari tidak terlaksananya secara utuh pasal 5 huruf I Perbup 115 hingga ke BPD tidak menjalankan pasal 17 pembagian tugas panitia